Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa. Oke, iya. Nanti kita kan live IG dari tempat dirimu. Nanti di save aja Ya, di itunya ya, di oke. apa di story-nya biar kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya sekalipun nggak bisa nyaksiin live IG kita. Baik, selamat Iya. malam teman-teman. Akhirnya kita bisa ketemu lagi dengan narasumber kita yang tadi sempat terputus. Dan seperti cerita saya tadi, bahwa live IG kita kali ini agak sedikit berbeda dengan live IG kita sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita lebih ke bedah buku, jadi narasumber membahas sebuah buku yang ditulis oleh orang lain. Nah, kali ini, live IG kali ini dan insya Allah seterusnya, kita akan bercerita dengan para penulis-penulis yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita dapat seorang penulis muda yang berprestasi, kemudian juga luar biasa sekali. Dan, oh ya, sebelum saya lanjut cerita, bahwa live IG kita hari ini judul live IG kita adalah cerpen. Cerpen itu singkatnya dari cerita penulis. Oke, jadi kalau bingung cerpen itu apa? Kita nggak bahas cerpen, tapi kita bahas tentang cerita-cerita para penulis Indonesia. Nah, Eli ini aku bacain aja kurikulum vitae-nya ya, biar teman-teman yang ada di rumah yang lagi nyimak kenal sama Eli, karena kan mungkin ada beberapa yang setahu saya Eli cuma guru. Eli bukan guru biasa. Waduh, pas dengar ceritanya tadi 40 km menempuh perjalanan untuk mengajar anak-anak di pedalaman Pacitan. Bener ya, Elia? Mm-mm. Betul, betul. Kalau pergi ngajar naik apa tuh? Naik sepeda motor. 40 Lebih enak naik km sepeda itu motor. lebih enak naik sepeda motor. Itu berapa Eh, perjalanan? paling cepat biasanya setengah jam 25 menit sampai. Kalau nyantai 45 menit sampai. Nggak sampai Oh, 1 jam lah. Karena kan di jelas sini apa ya? Apa namanya apa? sepi kan, Oh, jalanannya sepi, sepi. jadinya lebih mudah gitu. Kalau misalnya di kota besar meskipun 10 kilo tapi kalau macet kan lama gitu ya. Benar-benar. Ya, Jadi ada semoga kendala. selalu diberi kemudahan dan kesehatan sehingga bisa terus mengajar di Amin. pada anak-anak yang ada di daerah-daerah yang agak sulit terjangkau dari kota. Amin, Oke, amin. kita lanjut aja ya. Sebelum kita mulai, Ya, ya. kita membahas buku Eli yang keren ini. Menurut saya dari baca judulnya aja saya udah penasaran banget. Keren Saya ya. mau baca ya, menurut aku sih keren maksudnya. Aku udah ini loh. Aku salah satu pembeli buku pertama kamu loh, yang waktu cerita Ya, ya, kamu di. betul. Waktu yang Tapi novel itu ya. aku nggak bisa nunjukin bukunya hari ini karena apa, barang-barang aku masih di dus semua buku-buku aku masih di dus. Jadi bongkar dus-dus itu agak agak ribet gitu. Mohon maaf ya, nanti kapan-kapan deh. Ada kok, aku udah review buku kamu di status aku pernah upload tentang buku kamu itu. Oh iya, iya, Teman-teman yang iya, iya. di rumah, teman-teman di rumah bisa lihat salah satu buku yang bukan salah satu buku pertama yang Eli telah buat dalam proses penulisannya. Aku bacain dulu ya. Ini. Ya, boleh. Aku salah baca gelar kamu, tolong dibenerin ya. Nggak Ini, penting, nggak penting. ini, Nggak apa, nggak apa. Yang penting namanya bener. ini kalau ini apa? Eng gitu. Ya, Oke. engineering. Oke, jadi Eli ini nama lengkapnya ada Eli Mufida. Kalau Elia, gelarnya Elia. udah oh ya Eliana kan. Elia Mufida. Gelarnya doktor, jadi sudah S3, dokter Engineering, Elia Mufida SPI MP. Nah, lahir di Bali, umurnya sama dengan saya, karena kami adalah teman sekelas waktu SMA. Cuma Dalam, bedanya, Eli ini waktu SMA, kita sama-sama di kelas unggul ya, Lia. Kelas 2, kelas 3 kita di kelas unggul. ya. Dan kalau bicara soal SMA, satu-satunya anak kelas unggul yang dapat SP cuma saya. Karena saya tukang tambah. Alhamdulillah bisa jadi orang juga, nggak malu-maluin kelas unggul lah pokoknya. Oke, Harusnya guru BK Eli, juga ikut ya. iya harus. Semoga ibu guru BK bisa menyimak bahwa salah satu murid yang pernah kena SP akhirnya ada juga yang jadi orang. Oke, aku bacakan ya. Elia sekarang tinggal di Pacitan, Kelurahan Peloso, Jawa Timur. Kemudian pendidikannya dari STK sampai SD di Bali, SMP SMA sempat di Bali, kemudian pindah ke Malang pada tahun 2000
Ya, pindah ke Malang ya tahun 2000. Iya, Kemudian 97 pindah ke 97 98. pindah ke 98. 98 pindah ke Malang. Oke. Kemudian SMA-nya di SMP 8 Malang. Melanjutkan kuliah di S1 Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Kemudian S2 dan S3-nya, S2-nya juga di Brawijaya, Bioteknologi Kelautan Perikanan. Dilanjutkan S3-nya. Nah ini aduh, saya takut salah sebut. S3-nya jelas di Kyoto, Jepang. Enzim teknologi. Tiga. Iya, jadi belajar enzim ya kamu ya? Iya, utek-utek. Teknologi enzim. Untuk enzim. Di Ritsumeikan University Kyoto, Jepang, benar? Iya, kampus pusatnya di Kyoto, tapi saya di kampus Siganya. Di Siga di Jepang ya. Dirimu ini nggak sih, apa namanya, satu kampus dengan Angger nggak sih temen SMA? Beda kalau beda-beda. Kalau Angger di selatan ya, agak di Gitu. bawah. Apa yang namanya Angger Tapi saya lupa. tapi sama-sama Beda-beda kampus. Ritsumeikan. Oh beda universitas. Ya, beda-beda kampus. Oke. Jadi saya punya dua teman saya ini yang orang-orang hebat ini sekolahnya di Jepang gitu, luar biasa. Dan itu beasiswa ya. Ya. Iya, 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 beruntung. Tapi itu beasiswa, Masya Allah, luar biasa. Kemudian, nah ini yang membanggakan adalah narasumber kita ini termasuk penulis yang berprestasi. Dari zaman mahasiswa sudah menorehkan beberapa prestasi seperti juara 1 mahasiswa berprestasi Fakultas Perikanan, kemudian juga apa ini panjang sekali, kategori The Best Facilitator Award dari JBIC Pilot Study Development of Education Program for Entrepreneurship Facilitator. Oke. Kerjasama dengan Jepang ya, dengan Malaysia tahun 2007. Iya. Oh, dari S1 udah dapat full beasiswa ya? Udah. Dari SMA waktu itu daftarnya. Alhamdulillah. Jadi beasiswa dari S1, S2 sampai S3 beasiswa semua, Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini beberapa karya yang sudah dipublikasikan. Ada banyak. Ada setidaknya untuk karya jurnal internasional ada 3, ya. Kemudian juga untuk tulisan-tulisan yang sudah dijadikan buku itu setidaknya ada 4, betul nggak? Betul. Oke, nanti cerita sendiri deh Eli, tulisan-tulisan buku-bukunya apa aja. Nah, kemudian teman saya Eli ini adalah seorang yang jago bela diri. Jadi di kelas itu cewek yang jago bela diri, yang jago taekwondo ya teman saya ini Eli. Jadi Eli ini, wah jangan ada yang macam-macam, kalau nggak dibanting sama dia. Udah lupa. Udah nggak lagi aktif di taekwondo. Terakhir 2013. 2013. Sebelum berangkat ke Jepang sempat melatih anak-anak SMP di Pacitan. Kita kayak mendampingi ekstrakurikuler anak-anak SMP. Ya, setelah itu berangkat ke Jepang, pulang lagi karena kondisinya hamil, udah nggak diterusin. Waktu itu sempat ditawarin, tapi udahlah kata suami gitu. Kenapa? Apa ngomongan 3 ya? Omongan 2, baru 2, kurang 7. Amin. Oke. Dan ternyata teman kita juga, narasumber kita juga ini adalah pengikuti tafsir nasional ya. Qiraah Sab'ah Bali dari Bali ya, dari Bali udah sering-sering ikut lomba-lomba baca Quran. Bukan lomba, masih kursus ya waktu itu seperti pelatihan gitu. Jago bela diri, jago baca Quran, berprestasi luar biasa. Semoga bisa menginspirasi banyak orang-orang di Indonesia untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Insya Allah. Dan ini moto hidupnya. Moto hidupnya sangat cukup panjang, tapi saya akan bacakan. Karena yang namanya moto hidup itu harus dibacakan dengan lengkap, ya. Boleh. Tidak boleh, ya, nggak apa-apa ya saya bacain ya. Moto hidupnya, boleh. Hidup kita cuma sekali. Percuma jika inspirasi yang kita hasilkan tidak menjadi bagian dari bertambahnya ketaatan kita pada Allah. Kita ini, apalagi yang masih muda, ibarat matahari tepat jam 12. Paling kuat sinarnya, maka berikan sinar itu untuk saudaramu. Tapi pastikan juga dirimu tetap kokoh, jangan terbakar seperti lilin. Tetap dekat ke Allah dan tetaplah menjadi inspirasi untuk lainnya. Masya Allah. Ya,
Jadi Amin. dari moto hidupnya aja udah kelihatan ya, kalau memang kita tuh harus bisa menginspirasi yang lain. Amin. Luar Amin. biasa Amin. sekali. Nah, ini pesannya buat yang mungkin hari ini lagi mendengarkan atau mungkin yang nanti lanjut nonton live IG kita secara tidak on air. Pesannya adalah jangan jadikan ilmu layaknya bibit yang menumbuhkan pohon berduri, melukai setiap orang. Tapi jadilah benih yang menumbuhkan pohon nan indah, berfaedah, manis bagi semua makhluk Tuhan. Alhamdulillah, makasih. Keren Amin. banget. Amin. 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 Memotivasi saya juga. Keren banget. Baik, Eli. Insya Allah. Kita sudah bikin kurikulum vitae, insya Allah teman-teman udah kebayanglah siapa narasumber kita hari ini. Jadi nggak salah kalau saya bilang penulis muda yang berprestasi di Indonesia. Dan Enggak kita lah, akan kalau prestasi kayaknya terlalu berlebihan. berlebihan ya, luar Iya. biasa. Jangan cepet puas intinya kayak gitu ya. Hmm. Karena kita membuat membuat prestasi-prestasi lainnya. Baik, ya di sini yang sudah bergabung sama kita boleh saya bacakan nih. Sebelum kita lanjut, ada Etika Cahyani Tias, ada Yusuf Arif, ada Tika Yulianto, ada Sutrisno, Oli Purnamasari, Lolita juga ada di sini, ada teman kita di sini ada Kasmadita. Halo Kasmadita, sudah bergabung. Ada Nadia Dita. juga. Nadia. Ya, teman kita Nadia juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ngomong-ngomong soal proses menulis nih, Eli sudah bisa menghasilkan sekitar 4 buku ya, yang sudah diterbitkan dan dipublikasikan. Ngomong-ngomong sejak kapan sih mulai menulis buku? Sebenarnya kalau menulis buku, khusus untuk buku, memang baru tahun 2015. 2015 itu sebenarnya diawali dari buku antologi yang judulnya Jepang Ternyata. Jadi waktu itu memang Forum Lingkar Pena Jepang itu ada proyek untuk menulis buku bareng. Nah dari situ kemudian mulai berani untuk nulis, meskipun pada saat itu masih belepotan. Tapi kalau untuk menulis bebas itu memang sudah sejak kecil. Jadi memang sejak kecil tuh saya memang suka nulis di diary ya. Jadi apapun perasaan apa diungkapkan di diary. Jadi Sakura Bersayap itu ibaratnya kayak memindahkan isi buku diary ke sebuah novel seperti itu. Iya. Yang aku beli yang waktu sampulnya pink Sakura Bersayap bukan? Iya betul, Sakura Bersayap. Buku pertama ya. Buku pertama yang dibuat itu sendiri. Buku yang sendiri itu pertama. Iya. Itu buat yang ingin tahu Jepang seperti apa, saya sarankan baca dari buku Sakura Bersayap. Karena di situ menceritakan tentang keindahan Jepang, suasana Jepang itu benar-benar kerasa banget di buku Sakura Bersayap. Oke, tapi kita lagi nggak bahas buku Sakura Bersayap ya teman-teman. Iya. Hari ini nanti jadi kesana kemari. Hari ini kita akan bahas sebuah buku terakhir yang terbaru ya, yang dibuat oleh Elia, yang dibuat oleh Elia. Aku mau manggil kamu Eli itu teman kita yang satu lagi ya. Iya. Tapi benar kok, aku kalau di rumah dipanggilnya Eli, bukan Elia. Iya kan, kalau di sekolah kan juga manggilnya Eli kan? Elia, kalau Eli itu teman kita satu kelas, kan ada namanya Eli. Iya, aku makanya manggil kamu Eli toh. Nah, kita akan bahas satu buku Elia yang terbaru banget, yang judulnya adalah Tenang deh, ada Allah. Buku yang dibuat baru banget tahun 2020 dan ini adalah sejenis buku non-fiksi. Oke. Dari judulnya aja kayaknya menenangkan, jadi penasaran. Boleh tahu nggak ini buku ada itunya? Ada fisik bukunya di bawah? Belum ada. Ini masih di penerbit, belum dikirim. Penulisnya belum megang buku aslinya. Iya, penulisnya belum megang. Cuma naskah softnya aja yang sudah. Saya kasih bocoran dikit nih, bukunya berwarna putih. Ya, terus ada warna-warna pink. Kayak kamu suka warna pink ya? Iya, ini jadi seperti ini ya covernya. Oke, ya, sorry bukan pink. Jadi bukunya warnanya orange, ada pohon-pohonnya. Ini covernya teman-teman yang di rumah mungkin belum pernah lihat karena memang bukunya belum dikeluarkan dari penerbit dan pre-order ya sekarang bukunya ya. Iya, masih pre-order dulu. Pesan lebih awal jauh lebih murah sih ya. Oke, berapa halaman nih bukunya nih?
nggak sampai 100. Jadi sebenarnya Oh, sampai buku 100. ini bisa nggak sampai 100. Jadi sebenarnya buku ini bisa dibaca sehari selesai karena nagih, Oh Bu. gitu. Karena nagih. Oh gitu. Nah, lagi Jadi eh seperti itulah gimana? pokoknya. Jadi kalau baca buku ini memang pengennya tuh pengen cepat selesai hari itu. Jadi nggak akan menghabiskan waktu yang lama gitu. Agak berbeda dengan buku Sakura Bersayap berarti ya. Kalau Sakura Bersayap kan Beda cerita ya. Kalau ini lebih ke cerita. penggalan-penggalan pendek-pendek atau gimana tuh per babnya seperti apa? Ya, sebenarnya ada 4 bab, tapi di situ apa ya, sebenarnya terkait sama motivasi ya. Motivasi karena dasarnya dari buku ini kenapa akhirnya terbit itu dari Sakura Bersayap. Jadi kalau Sakura Bersayap itu kan ceritanya gitu ya, ceritanya. Nah, kemudian ada motivasi-motivasi yang ada di Sakura Bersayap saya keluarkan di buku yang ini ya, Tenang Deh Ada Allah. Nah, dari buku Sakura Bersayap itu muncul banyak yang curhat akhirnya. Hmm. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Kemudian ada siswa, kemudian ada teman, ada kakak tingkat, bahkan ada istilahnya yang usianya lebih di atas saya itu curhat gitu ya. Artinya eh, segala permasalahan hidup lah intinya yang dicurhati. Nah, eh, semua tips-tips yang ada di Sakura Bersayap, kalau Sakura Bersayap kan kayak saya menceritakannya dalam bentuk novel ya, cerita gitu Hmm. kan. Nah, tapi kalau di sini lebih kepada motivasi gitu ya, motivasi hidup. Gimana sih kalau misalnya kita itu selama ini kita tahu ya kita punya Tuhan, kita serahin hidup kita sama Tuhan gitu ya. Tapi seperti apa? Yang harus seperti apa sih kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Dan memang bahasanya juga yang saya pakai di sini tuh bahasa-bahasa santai banget. Jadi ada kata-kata bangetnya pun ada. Eh, Coba deh pikirin. Nah, jadi saya menulis di sini seperti ketika pembaca sedang curhat, kemudian saya sedang berbicara langsung. Jadi seperti itu gitu loh. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu sih. Oh, jadi ini bisa dibilang buku motivasi ya, self improvement Iya, juga masuk ya. Jadi masuk. self improvement. Boleh diceritain nggak per bab itu? Bocoran dikit lah, bab 1 sampai bab 4 tuh apa aja? Nggak usah di ini. Apa bab 1 tentang apa, bab 2, bab 3, bab 4 tentang apa gitu gambarannya. Oh, bab 1 itu tentang keyakinan kita sama Allah. Judulnya seperti apa nanti dibuka aja ya Ya, bukunya. Kemudian kemudian yang kedua, saya itu tipe orang yang kalau udah nulis udah gitu dilupakan kadang isinya. Kemudian yang tentang faith-nya kita, yang pertama itu tentang faith-nya kita ya ke Allah. Jadi gimana kita itu harus yakin ke Allah. Harus seperti apa sih yakinnya ke Allah seperti itu ya. Karena biasanya kalau kalau misalnya ceramah itu kan kadang seperti hanya sekedar teori saja gitu ya. Tapi kalau di sini itu seperti saya sedang berbicara langsung, kemudian ada sesuatu hal yang menggelitik di situ. Akhirnya membuat pembaca itu oh iya ya, seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana sih agar Allah tuh memberikan berkah gitu ya ke kehidupan kita. Dan di situ juga banyak percakapan hati gitu ya. Sehingga percakapan. pembaca itu percakapan hati ke hati. Sehingga pembaca itu seperti sama juga, seperti sedang berbicara gitu ya dengan dirinya, kemudian dia harus dituntut bisa memecahkan sendiri masalahnya gitu ya. Dengan mengandalkan Allah itu tadi. Jadi kenapa di bab 1 saya tentang akidah ya, tentang akidah, tentang gimana yakinnya ke Allah. Itu sebenarnya kalaupun saya bicara akidah yakin ke Allah itu kan teori banget. Nah, kalau di buku ini saya menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima sama anak-anak muda yang sedang galau seperti itu. Makanya di situ judulnya kan Tenang Deh Ada Allah, sebuah nutrisi kegalauan gitu ya. Karena kalau misalnya kita dinasehati atau menerima sesuatu yang terkait agama itu tekstual gitu ya, formil, itu kadang susah banget diterima. Makanya di sini tuh saya sengaja mencari kata-kata gimana ya supaya pembaca itu bisa nerima gitu loh, bisa masuk. Jadi bahkan setiap kalimat itu kayak nggak pingin putus gitu ya untuk membaca, karena saling saling bersambungan gitu kata-katanya. Oke. Sampai akhirnya nanti ada bab yang bagaimana sih apa namanya cara kita berhubungan sama Allah itu harus seperti apa seperti itu. Itu pun semua juga Komunikasi, iya komunikasi komunikasi dengan yang kita. maha kuasa.
Komunikasi kita sama Yang Maha Kuasa itu harus seperti apa, dengan media apa, itu di situ ada gitu ya. Dan semuanya juga dengan bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa umum gitu ya. Jadi enggak Oke, yang penyampaiannya itu tidak seperti ceramah gitu, tidak enggak. seperti ceramah, tidak seperti buku-buku ceramah juga ya. Tadi kan Mm-mm. dirimu sempat menyinggung, jadi menulis buku ini bukan berdasarkan sih, terinspirasi dari buku Sakura Bersayap, kemudian banyak Mm-mm. orang-orang yang dan sebagainya, kemudian aku bikinlah buku ini. Eh, Mm-mm. Bisa lebih spesifik nggak sih? Pasti ada sebuah hal yang ingin benar-benar kamu jadikan alasan kenapa saya nulis buku ini, karena aku yakin bukan hanya karena orang curhat terus kamu nulis, bukan kan, tapi ada Iya, sesuatu iya, yang iya, iya, iya. ada sesuatu yang ingin gini loh gitu loh, why gitu, kenapa gitu. Apa ya? Sebenarnya yang paling sebenarnya saya bukan terganggu ya. Ketika ada orang curhat itu saya jadi mikir gitu ya. Ini harus bukan membantu ya. Jadi kita hanya sebagai mediator aja gitu ya, setidaknya mendengarkan mereka. Kemudian ketika apa yang saya keluarkan itu harus pernah saya lakukan. Yang kedua itu sebuah nasihat gitu ya buat saya. Ketika saya memberikan nasihat ke orang, itu juga harus sebagai nasihat buat diri saya sendiri gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa jadi ya, ketika kita menghadapi apa yang dihadapi orang lain itu akan bisa terjadi sama kita. Maka kita harus ingat apa yang kita sampaikan untuk orang lain itu juga harus bisa kita terapkan. Dan yang paling penting ketika kita menasihati orang lain atau memberikan solusi atau mungkin menjadi pendengar untuk orang lain itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Harusnya seperti itu gitu. Jadi Jadi itu menulis sih. buku ini jadi menulis buku ini sebenarnya pada dasarnya adalah sebuah proses untuk menasehati diri sendiri juga ya. Iya, betul. Itu poinnya. Jadi ini Oh, adalah iya. yang paling penting itu adalah proses menasihati diri saya sendiri sebenarnya gitu. Iya, Dari permasalahan orang gitu sebenarnya seperti betul itu. sekali. Jadi, Hmm. istilah bersyukurlah dirimu yang sering jadi tempat curhatan, karena dengan itu kita jadi bisa menasehati diri kita sendiri sebelum kita harusnya dinasehati gitu kan ya. Iya, betul. Karena dulu tuh saya waktu SMA mungkin mungkin Anggi tahu atau teman-teman lain tahu saya tuh tipe orang yang paling suka ke BK. Mungkin Bu Murti. Oh Nah, iya, dan dan tuh saya tuh makanya guru favorit saya itu Bu Murti tapi Bu Murti ya. beliau sedang berduka ya jadi mungkin tidak bisa Iya. bergabung. Nah, dari nasihat-nasihat itu sebenarnya itu juga ada masuk dari nasihat-nasihat beliau juga yang apa perjalanan hidup lah istilahnya seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, pertanyaan saya selanjutnya adalah eh, proses nulis buku ini sendiri, karena ini kan kelihatannya memang seperti kamu bilang itu bukunya simple, lebih enak dibaca. Tapi saya yakin lah dalam menulis buku yang seperti ini justru eh, pesan apa ya, tanggung jawabnya tuh jauh lebih berat ya nggak sih, karena Iya, nggak cuma betul. nggak cuma ngasih pesan-pesan moral, tapi sebenarnya itu nasihatin diri sendiri. Nah, saya mau nanya nih, proses penulisan buku itu bagaimana? Kemudian dalam menulis buku motivasi seperti ini, tantangan apa sih yang dirimu rasakan? Oh iya, sebelum, entar jangan dijawab dulu. Untuk yang Iya, iya. lagi nyimak, mau bertanya dengan penulis kita, mangga silahkan bertanya, langsung aja ketik di kolom tanya jawab, nanti akan dijawab sama narasumber kita hari ini. Oke, lanjut Li. Proses penulisannya gimana nih? Prosesnya, saya tuh tipe yang suka nulis malam. Jadi setiap ada orang curhat, sebenarnya nggak langsung saya tulis sih. Kadang ketika malam mau tidur gitu saya mikir, oh iya bener ya, jadi seperti ini, jadi seperti ini. Nah seperti itu. Kalau misalnya berapa rentang waktu menulis itu nggak lama. Jadi nulis ini saya nulis cuma waktu 2 minggu selesai gitu. Buku Tapi ini ditulis hanya semuanya dalam waktu 2 minggu? dalam waktu 2 minggu aja gitu. Sama buku yang kan ada dua nih yang barengan terbit sama Hmm, join sama anak yang saya. mana? Kalau join sama anak saya itu cuma An 1 minggu. Sacan dan Tomodachi, benar nggak? Iya iya betul. Itu satu Anakmu minggu. yang Iya anak yang pertama. Jadi emang dia kan apa namanya? Apalagi kan ini masa-masa lockdown ya, maksudnya sekolah nggak bisa gitu kan. Kemudian kelas aktivitas berapa banyak anakmu, yang Li? Elia kelas berapa anak? kelas naik 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 kelas 3. SD. SD umur Kelas 9 3 SD tahun. udah.
udah bisa nulis buku ya? Iya, saya cuma ngasih daripada dia bosen kan, dia kan bosen ya kadang sukanya kan bermain di luar, tapi karena di sini kan kita terbatasi boleh keluar atau tidak, itu kan akhirnya, udah Mbak Kesa cerita aja tentang apa yang Mbak Kesa sukai, kemudian dia ngetik pakai laptop saya, setelah itu saya baca, oh bolehlah gitu, emang dia kan sukanya dia itu sebenarnya komik, tapi kan kalau misalnya komik itu saya kesulitan gitu ya untuk misalnya mendampingi dia karena saya nggak bisa di dunia komik seperti itu. Tapi kemudian ketika saya baca cerita-ceritanya oke lah gitu kalau misalnya jadi bahasa-bahasanya pun bahasa anak-anak. Bahasa anak-anak. Masya Allah. Jadi ada buku, selain ini ada buku lain lagi yang dia narasumber kita Elia ini tandem atau tulis bareng dengan anaknya yang masih kelas 3 SD. Oke, balik lagi kita. Balik lagi ke laptop. Balik lagi ke proses penulisan. Jadi kamu tulis buku ini hanya dalam waktu 2 minggu. Tapi tentu proses berpikirnya tidak 2 minggu kan ya? Proses pasti bertahun-tahun. Dari buku kamu yang pertama, Sakura Bersayap tahun 97. Tahun Sakura Bersayap 2018. 2000, bukan 17 ya? Sakura Bersayap. 2018. Oke, 2018. Jadi proses dari 2018 ke tahun 2020 atas setelah bertemu dengan banyak orang, berbincang dengan banyak orang, lalu mendengarkan curhatan orang-orang, kemudian itu kalau ada orang curhat kamu ketik atau gimana bisa jadi sebuah buku dalam 2 minggu? Enggak, jadi ya memang disimpan aja gitu. Oh, orang ngomong seperti ini. Karena intinya sebenarnya permasalahan setiap orang itu sama gitu ya, cuman tipenya saja berbeda. Jadi sama aja sebenarnya. Fokusnya itu sebenarnya sama aja. Kalau ditarik garis benang merah, itu sama. Tenang deh, ada Allah, itu aja. Itu aja. Gimana kok bisa tenang itu baca deh ya. Nah itu proses untuk tenang deh ada Allah itu yang harusnya lah emang gitu doang selesai, enggak kan, masih ada hal-hal yang harus dipahami sekian banyak dan itu dibahas dalam buku kamu yang terbagi dalam 4 bab tersebut, bener kan? Iya betul. Gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Jadi kenapa sih orang harus baca buku ini menurut kamu ya? Kenapa sih orang harus baca buku ini? Dan kepada siapa sebenarnya kamu tujukan buku-buku ini? Apakah hanya kepada anak muda yang galau, terus saya emak-emak itu nggak boleh baca atau gimana? Enggak. Jadi sebenarnya untuk semua kalangan ya, anak muda yang sering galau itu juga masuk salah satunya. Kemudian para orang tua yang galau sama anaknya, yang anaknya bandel, tapi itu nggak banyak yang kalau untuk orang tua bandel sama anaknya itu nggak banyak sih. Cuma sedikit saya ungkit di situ. Gimana sih kita harus sebagai orang tua. Kemudian dinamika kehidupan karyawan yang kita tahu ya ini kan lagi pandemi. Pasti banyak yang galau ya. Ada yang di PHK, kemudian ada yang akhirnya bisnisnya itu anjlok gitu ya. Yang biasanya kita tahu ya sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya pemasukannya jadi rendah gitu ya. Tentunya intinya kan kegalauan gitu ya, kegalauan dari semua orang gitu ya, para orang tua, kemudian kita yang emak-emak juga banyak galaunya, nggak cuma galau ngurusin anak dan keluarga, tapi pasti kita galau sama pekerjaan juga kan, kita PNS yang istilahnya dinamika pekerjaannya kan konstan begitu saja gitu kan, banyak sekali. Nah, kemudian hadiah pandemi yang Allah kasih ini gitu kan, nah ketika kenapa sih kok orang harus membaca ini tuh? Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa memang bahasa yang saya pakai di sini kan bahasa sehari-hari yang seperti seolah-olah ketika ada orang mendapatkan permasalahan seperti yang saya ceritakan di buku, itu seperti saya sedang berbicara gitu ya ke mereka gitu loh. Jadi seperti langsung aja, seperti nggak baca buku, seperti saya sedang berbicara. Misalnya Anggi punya masalah apa nih? Nah di buku itu tuh sedang membahas apa gitu ya. Andi tuh sedang berbicara gitu loh sama saya, atau berbicara dengan Tuhan juga ada di situ. Jadi Allah dengar nggak ya doaku? Nah seperti itu. Jadi kadang kan kita sering mengeluh dan itu kalimat itu saya masukkan di sana. Kadang keraguan kita sama Allah kan sampai kita berkata, Allah dengar nggak ya doaku? Kira-kira dikabulin nggak ya? Boleh nggak ya doa kayak gini? Nah itu tuh saya masukkan kalimat-kalimat itu. Jadi yang itu sebenarnya kan tidak membutuhkan jawaban dan kita tahu sendiri jawabannya seperti apa gitu ya. Sampai akhirnya kita bilang, oh iya ya benar ya, oh iya ya. Nah jadi seperti itu gitu loh. Sehingga muncul gitu ya,
rasa yakin ke Allahnya itu memang harus total. Jadi seperti apanya itu lihat di situ. Kemudian di situ saya tidak melupakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya selipkan ayat Al-Quran, kemudian saya bahas dengan bahasa kita gitu loh, bahasa anak muda bahkan. Kemudian tadabur Al-Quran yang saya masukkan di sana itu bahasa yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu loh. Kemudian aplikasinya sehari-hari seperti apa gitu. Jadi semuanya itu simple, mengena gitu. Oke, Supaya nggak berarti sekedar intinya, teori gitu. berarti intinya buku kamu ini bisa dibaca hampir semua kalangan. Dari anak Bisa, muda bisa. sampai orang yang dewasa atau yang Yang usia-usia pensiun lanjut, kerja juga bisa, pensiun yang usia kerja juga. lanjut. Yang jelas buku ini adalah sebuah buku untuk nutrisi jiwa, bener nggak? Iya, benar, nutrisi Semacam jiwa. buku yang saat kita, nggak semua orang bisa curhat ya. Saya bisa bilang nggak Iya, semua orang bisa gampang nelfon Eli atau nelfon saya, gue mau curhat dong, nggak segampang itu. Ada orang-orang iya. juga yang, aduh, Memendam. mau ngomong sama siapa gitu kan. Nah, membaca buku ini ada salah satu solusinya untuk kita mencoba mencari teman berbicara. Itu sih Iya. ya. Saya selalu, kalau saya sendiri sebagai orang yang suka membaca, saya selalu bilang bahwa buku itu bukan dibaca, tapi buku itu diajak untuk berbicara. Karena memang buku-buku yang menurut saya buku-buku bagus adalah buku-buku yang bisa diajak bicara. Nah, dan buku ini termasuk, kalau saya dengar dari paparan tadi, cerita-cerita itu gambaran saya nih dari banyak buku yang sudah baca. Nah, buku Eli ini termasuk buku yang bisa berbicara gitu. Li, ini ada pertanyaan, kita jawab pertanyaan dulu boleh nggak nih? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Aduh, banyak pertanyaan ternyata Ya kan? terlewat. Tapi kita bahas, ada dua sih, tapi hampir aja terlewat. Oke, sebentar saya cek dulu. Pertanyaan yang pertama adalah dari saya. Oke. Oh, ini enggak, Bu Muhtar Arifin. Ibu masih di Jepang apa udah di Indonesia? Oh, itu Udah di murid Indonesia. saya. Sudah pulang ke Indonesia. Itu sudah lulus tapi jadi alumni, tapi dia udah di Jakarta kayak kerjanya. Oke. Udah lulus ibunya. Kalau mau main ke rumah aja ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya, Nak. Enggak. Nanti enggak jadi ke rumah dia suka. Oh, iya. Aduh, kok ini malah yang minta oleh-oleh malah yang jauh. Oke, lanjut. Ini ada dari Mahardika Giri Purba. Mahardika, halo, apa kabar? Mahardika ini adalah teman kita itu juga. Teman duduk duduk dari kelas 1, 2, 3 SMA. Itu teman setia duduk. Teman setia duduk. Kita perasaan dari kelas, rata-rata kita jarang ada yang pindah-pindah duduk ya. Dari kelas 2 teman sebangkunya itu ya. Kayak aku teman sebangku sampai ketiga si Nadia itulah. Ya, jadi yang tahu kelakuan teman sebangku saya itu yang kalau orang lagi belajar fisika saya malah dengerin musik, nah itulah. Cuma bandel banget sih waktu SMA. Alhamdulillah juga di kelas unggul. Baik, ini dari Mahardika pertanyaannya adalah cara mengawali nulis gimana Bu Elia gitu. Cara mengawali nulis. Bisa dibantu nih kayaknya pertanyaannya memang kemana-mana tapi iya ini agak global ya. Mengawali nulis itu apa ya? Saya tuh nulis apa yang ada di hati aja sebenarnya. Ngalir apa yang ada di hati, kemudian nggak langsung jadi satu paragraf gitu, enggak. Satu kalimat itu memang awalnya saya ketik dulu. Jadi kayak WA itu saya buat grup sendiri untuk diri saya sendiri. Jadi catatan. Jadi hari ini saya punya inspirasi apa nih gitu kan, atau punya pemikiran apa lah pas lagi jalan-jalan atau lagi ketemu orang atau lagi dicurhatin orang, itu biasanya oh hari ini tuh pesan hidup hari ini tuh ini gitu. Saya tulis. Nah, nanti mungkin seminggu atau berapa hari itu kemudian saya gabung. Jadi seperti itu. Biasanya ngalir aja, nggak pernah langsung misalnya berencana menulis di laptop langsung, itu biasanya enggak. Biasanya dimulai dari jalan-jalan atau ketemu orang atau apalah yang bisa mempertemukan saya. Jadi intinya kalau mau mulai nulis adalah tulis aja gitu. Tulis aja. Jangan ntar deh. Kalau saya bisa dibilang awalnya itu saya kalau misalnya mikir ini baku nggak nulis jadinya. Kemudian ada proses menulis seperti itu. Nah, maksudnya ada nggak di masa di awal-awal belajar nulis kali ya?
Apa gimana Ada, itu? jadi yang paling agak itu pas di novel. Jadi saya sempat kursus juga gimana sih nulis novel. Nah, waktu novel itu mentah, sebelum novel jadi mentah itu saya nulis runtut dari A sampai B C D, itu runtut A B C D. Nah, akhirnya guru saya itu Kirana Kejora, dia salah satu penulis novel dan karyanya sudah di apa namanya sudah ada di bioskop juga. Itu beliau mengajarkan menulis novel itu seperti ini gitu. Saya sempat kursus private sama beliau lewat daring. Waktu itu saya di Jepang, beliau ada di Jakarta. Jadi seperti itu. Oke. Nah, dari situlah berusaha untuk merangkai kata gimana caranya supaya enak dibaca gitu. Meskipun itu banyak kekurangan sebenarnya yang di Sakura Bersayap itu. Seperti Namanya itu. juga Jadi yang pertama ya. dan mungkin saya termasuk yang bodoh nekat. Jadi sebelum di ACC sama beliau ini bagus apa enggak, itu saya bodoh nekat terbitin aja gitu. Jadi kalau enggak apa namanya, saya dulu mikirnya alah terbitin aja lah, mungkin siapa tahu bisa bawa manfaat gitu. Jadi nggak pernah berpikir ini buku bakalan laris atau bakalan disuka, itu dulu nggak pernah mikir seperti itu. Termasuk buku ini pun juga saya nggak mikir gitu. Sudahlah terbitin aja, kalau ada yang baca senang syukur, nggak suka juga udah gitu kan. Saya tuh selalu gitu. Nothing tulus aja ngalir Jadi seperti niatnya itu. dong ya, kembali ke niatnya kalau menulis. Dan ketika ada yang pesen tuh saya selalu mikir, pantas nggak sih ini dibaca orang gitu. Kadang saya selalu mikir gitu. Kadang kok kayaknya kurang pas ya, tapi sudahlah gitu. Jadi seperti itu aja sih. Tapi Jadi justru dari bondo situ nekat. belajar jadi tapi dari situ belajar jadi lebih baik terus kan ya, karena aku lihat karya kamu makin kesini mulai makin berbobot gitu, maksudnya makin ada peningkatan dari segi isi pesannya pun lah jauh lebih udah langsung ke tujuan dan sebagainya gitu, aku perhatiin. Nggak tahu, mudah-mudahan. Jadi butuh Oke sebenarnya deh. orang yang sudah ahli menulis untuk menilai buku saya ini pantas nggak sih, bagus nggak sih tulisan saya nggak tahu Belum, gitu ya. belum pernah direview ya buku Belum, penulis-penulis. kan yang ini kan belum keluar untuk yang ini. Oh Cuman iya. kalau untuk yang Sakura sudah ada yang mereview, katanya kurang. Kebetulan yang mereview itu yang suka drama Korea. Nah, sedangkan saya kan nggak pernah nonton drama Korea satupun. Jadi bingung ketika mereka mereview, yang untuk kami yang sering melihat drama Korea, kalau sebenarnya nyampe cerita yang di novel itu, tapi drama Koreanya itu belum ada gitu katanya. Jadi saya bingung Itu drama kan Korea itu seperti apa. Korea ya, itu kan Jepang ya. Aku jadi tahu Iya, Korea. tapi maksudnya itu ceritanya yang seperti yang di drama Korea membuat orang gimana itu katanya kurang klik gitu katanya. Oh, Tapi nggak apa-apa, itu kan masukan gitu. ya, Kalau saya mah senang dikritisi. Nanti juga benar. kalau Anggi baca buku ini minta tolong dikasih masukan gitu. Sebenarnya banyak Siap. kata-kata yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena memang di situ saya sengaja banget pakai kata-kata yang yaitu tadi seperti yang saya bilang, bahasa sehari-hari, bahasa gaul, nggak gaul gue juga sih, nggak, bahasa yang seperti saya berbicara gitu loh sama mereka. Nah kayak gini ke Anggi itu kan Bahasa tutup. iya bahasa kita ketika berbicara sama orang itu. Eh, terus untuk buku kamu yang judulnya Tenang Deh Ada Tuhan, ada kendala nggak dalam penulisannya? Maksudnya untuk waktu 2 minggu, apakah itu mengalir begitu saja atau tiba-tiba sempat mengalami stagnan atau nggak pede atau gimana? Nyari kata-katanya kemarin tuh yang agak susah. Topik udah dapat, Kenapa? jalan cerita. Karena itu tadi gimana caranya nyari kata yang supaya bisa nyambung antara penulis sama pembacanya itu tadi, supaya bisa klik aja seperti pembaca itu sedang mendengar penulis berbicara, atau seandainya pembaca sedang ada masalah seperti saya sedang menjawab curhatnya gitu. Kemudian sampai membuat gimana caranya pembaca itu harapannya gitu ya, harapan saya sampai bagaimana pembaca itu bisa menjalankan tips gitu loh yang saya kasih gitu. Oh, berarti dalam buku itu juga ada tips-tipsnya. Ada tipsnya. Sehat, tapi juga ada step by step bagaimana sih ngadapin kondisi begini dan Iya. begini. Ada step-stepnya. Kayaknya buku yang menarik.
patut dibaca. Iya nih ada pesan dari Yusuf Arif. Barakallah ya Ade, semoga selalu bisa menginspirasi semua Kak Najla dan Ade Azza, nggak sabar nih baca bukunya. Siap. Ya nanti Kakak sepupu. oh kakak sepupu. Iya. Ya. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Mm-mm. Eh, bisa nggak dibacain kutipan favorit dari buku tersebut? Ada nggak? Atau sudah lupa nih? Penulis lupa siapa? Waduh. Kutipannya apa ya? Kutipan sedikit aja ya. Dunia ini cukup di tangan aja, jangan sampai melekat di hati. Karena jika dunia terlanjur melekat di hati, itu akan merobek isi hati gitu ya. Kalau kita ibaratkan seperti perangko yang menempel di amplop, melekat erat. Namun jika dipaksa diambil, maka mau tidak mau, perangko maupun amplop akan robek, rusak, dan sulit kembali sempurna. Jadi ya biasa aja dengan dunia ini. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Itu kalimatnya seperti itu dalam bukunya. iya itu salah satunya. Itu yang agak resmi itu. Kalau yang santai-santai ada. Itu Hah? agak resminya aja santai ya, agak resminya santai ya. Agak resminya santai. Malah yang santai ada lagi. Ya, mungkin sebagai biar teman-teman yang dengerin bisa kebayang, oh kayak gini ya bahasa tuturnya yang digunakan. Kemudian gaji dan rezeki itu beda kapling. Gaji hanya bagian dari rezeki. Kalau rezeki itu Allah yang atur. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Satu aja lagi. Banyak yang kebaca semua bukunya. Oh iya. Iya. Bagaimana kabar hatimu? Masih adakah Tuhan-Tuhan lain yang menyelinap? Waduh, itu menohok sekali itu pertanyaan. Itu pertanyaannya menohok sekali. Waduh, bacanya sebentar. Tutup buku mikirnya lama. Ntar dulu. Iya, makanya tadi saya bilang oh iya ya, seperti itu ketika membaca kalimat-kalimatnya. Kalimatnya cuma sedikit. Apa kabar hatimu? Adakah Tuhan-Tuhan lain di dalam hatimu? Ntar dulu. Iya. Itu masih mikir dulu. Ya, itu bahasa tutur ya, benar. Itu namanya bahasa tutur. Keren banget. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya tuh mau bertanya sesuatu hal dalam proses menulis kamu. Sebenarnya siapa sih yang inspirasi dirimu untuk menulis buku? Dari buku pertama, dari awal kamu belajar menulis sampai akhirnya lahirlah buku yang keempat ini. Siapa ya? Kalau dibilang siapa yang menginspirasi, lebih ke hobi, sebenarnya lebih ke hobi. Kalau ditanya sosok siapa itu nggak ada. Cuman pingin menyampaikan sesuatu gitu, tapi yang bisa diterima banyak orang tuh gimana ya caranya? Waktu itu saya mikirnya gitu. Kemudian karena suka banget, kalau dulu inget banget waktu kuliah di Brawijaya, itu saya suka banget baca buku motivasi dari orang-orang yang sukses. Kemudian saya pinjem banyak, jadi waktu itu saya ingat banget, saya termasuk salah satu yang peminjam buku terbanyak di perpustakaan Brawijaya. Nah, tapi itu buku nggak semua saya baca, cuman pinjem aja. Misalnya pinjem 5, paling yang dibaca 1 gitu. Malah dibaca 2 seperti itu, cuman dikumpulin. Nah, kemudian saya mikir, ini buku kok bagus ya. Aku pengen bikin kayak gini. Karena kalau buku itu kan bisa sampai kemana-mana, bisa di tangan orang, bisa di perpustakaan atau di mana itu bisa kepegang. Dan yang paling penting, kalau status di Facebook, status di Twitter itu ya udahlah gitu kan, setelah tampil udah, kadang males banget kita buka. Tapi kalau buku itu harapan saya bisa buat kenangan buat anak-anak, buat keturunan kita gitu ya. Jadi supaya anak-anak nanti kalau misalnya saya sudah nggak ada di dunia ini, anak-anak bisa baca, bisa untuk menasehati dirinya, karena oh mamanya udah nggak ada, jadi anak-anak bisa membaca lagi nasihat-nasihat mamanya untuk dia gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya sosok siapa, nggak ada sih, cuma hobi, awalnya cuma hobi nulis aja, harapannya seperti itu. Hobi. Semua berawal. Tapi ya tetap saya juga suka baca-baca kalau Asma Nadia seperti apa ya, kalau Andrea Hirata seperti apa, Rifai Rifan seperti apa, itu saya tetap baca karya mereka gitu. Jadi saya karena saya kuliahnya di ilmu komunikasi, saya pernah dapat sebuah ujangan dari dosen saya bahwa kalau kamu ingin menulis yang bagus,
bagus, maka membacalah yang banyak. Dari kamu membaca itu, maka kamu bisa menulis dengan baik. Jadi memang Eli tidak hanya sekedar menulis, tapi dia juga membaca. Makanya tulisan-tulisan kamu terinspirasi oleh bacaan-bacaan kamu zaman kuliah dulu justru ya. Ya. Terus, ya meskipun kualitasnya jelek. Kadang saya nggak pede, jujur sampai sekarang buku yang ini mau terbit aja, ini bagus nggak sih gitu. Sampai suami tuh saya suruh baca, ya baca dong, baca gitu. Ini dikasih gratisan, suruh baca gratis, nggak mau baca, kalau gitu besok beli gitu kan. Jadi saya sampai, ini bagus nggak sih gitu. Jadi setiap hari, setiap ada yang pesan buku tuh saya baca lagi tuh, dari halaman 1 sampai halaman terakhir tuh saya baca. Kok anu ya gitu, jadi seperti itu gitu. Jadi intinya masih belum puas sebenarnya sama hasilnya. Dan sebenarnya dari buku ini kan sebenarnya masih preamble ya, masih pembukaan. Karena setelah ini istilahnya itu ada seriesnya gitu loh. Setelah Tenang Deh Ada Allah, ada judul berikutnya yang lebih menguatkan dari isi buku ini gitu. Kamu udah main ABCD untuk buku selanjutnya ya? Iya sudah. Tetap selesai. Luar biasa. Iya. Oke. Jadi kalau untuk menginspirasi menulis buku, hampir semua penulis-penulis menginspirasi dirimu. Intinya seperti itu kan. Belajar dari penulis-penulis yang sudah ada. Terus habis itu untuk menulis itu adalah ya tulis aja. Jadi nggak ada tips and trick khusus. Ya kalau mau menulis ya menulis aja apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, ya tulis aja, di awal dari situ. Oke. Kemudian motivasi terbesar dirimu dalam menulis apa sih? Selain mungkin sebagai nasihat diri sendiri, sebagai kenang-kenangan untuk keturunan selanjutnya, ada nggak motivasi terbesar dalam menulis? Membuat kamu aku bisa bilang ada kayak ketagihan nulis, ya nggak sih? Karena kamu kan sudah sampai malah punya plan-plan selanjutnya nih, gitu. Apa sih motivasi terbesar menulis? Yang itu semoga aja bisa motivasi yang lain untuk menulis dan mencari apa itu ya? Tadi. Ya? Moto diri itu tadi yang dibacain di CV. Oke. Coba dibacain lagi motonya itu deh. Iya ya, nggak rugi kan dibaca sekali lagi ya. Iya, aku bacain. Boleh. Saat saya bertanya kepada narasumber kita motivasi terbesar dia dalam menulis apa, jawabannya adalah ada dalam moto hidupnya. Mungkin teman-teman yang belum sempat nyimak di awal, apa sih moto hidupnya? Bikin penasaran aja. Nah, saya akan bacakan sekali lagi apa sih moto hidup narasumber kita yang juga sebagai motivasi dia dalam menulis sehingga sampai saat ini sudah 4 buku yang ditulis dan akan ada buku selanjutnya. Saya bacakan motivasi hidupnya adalah, moto hidupnya adalah yang motivasi kan ya, moto hidup ya. Yang atas. Oke. Hidup kita cuma sekali. Percuma jika inspirasi yang kita hasilkan tidak menjadi bagian dari bertambahnya ketaatan kita pada Allah. Kita ini, apalagi yang masih muda, ibarat matahari tepat jam 12. Paling kuat sinarnya. Maka berikan sinar itu untuk saudaramu, tapi pastikan juga dirimu tetap kokoh. Jangan terbakar seperti lilin, tetap dekat ke Allah, dan tetaplah menjadi inspirasi untuk lain. Oke. Ada poinnya, jadi poin pertama, kepada Allah. Kembali lagi, ibadah, bener nggak? Tapi jadi lilin. Biasanya ketika kita membantu orang lain, memecahkan masalah atau apalah istilahnya, kadang kita sendiri terbakar gitu. Maka jadilah matahari. Itu poin kedua yang disampaikan oleh narasumber kita. Ya. Pertama adalah ibadah, yang kedua menginspirasi tapi tidak menghancurkan diri sendiri, bukan menjadi lilin tapi menjadi matahari. Di mana kita dari orang lain, tapi kita juga harus tetap kuat. Kita harus punya fondasi yang kuat agar kita dapat terus menyinari orang lain tanpa kita harus terbakar. Kemudian tetap dekat kepada Allah. Itu tadi caranya agar kita tetap kuat. Dan terakhir, teruslah menjadi inspirasi untuk yang lain. Luar biasa. Berbobot sekali obrolan kita malam ini. Saya jadi bersemangat juga, terinspirasi juga untuk melakukan hal-hal lainnya yang semoga saja bisa bermanfaat untuk yang generasi-generasi selanjutnya. Menulis ya, dari menulis. Oke. Sebelum ditutup nih,
sebenarnya kita masih ada waktu lagi sih, tapi mungkin dirimu bisa memberi sedikit bocoran. Gimana sih cara dapetin buku terbaru kamu ini? Karena katanya belum ada dijual ya, belum ada di toko-toko buku atau belum belum malah Ya, belum malah penulisnya sendiri malah belum punya bukunya. jadi emang buku ini kan diterbitkan sama penerbit indie, jadi bukan penerbit mayor gitu ya. Jadi bisa pesan ke saya langsung boleh atau ke admin penerbit indinya gitu. Jadi bisa gitu. Oh Nanti gitu. saya boleh buka IG saya, nanti di situ ada cara pemesanannya gitu ya, ke admin Famedia itu adalah penerbitnya, atau DM ke Instagram saya juga boleh gitu. Apakah cuma buku Tenang Deh Ada Tuhan, buku-buku yang lain bisa dipesan juga nggak? Yang Kaisa dan Tomodachi bisa juga di Famedia. Kalau untuk yang Sakura Bersayap itu penerbitnya beda. Bisa dilihat di apa namanya, penerbit Elunar. Elunar. Oh, pakai Elunar ya. Elunar Iya, itu pakai Elunar. dia memang sudah banyak buat buku dan suka membuat ini apa namanya pelatihan-pelatihan menulis. Iya, Iya, ya ada itu kalau Elunar saya juga pernah. Oke, sebelum kita tutup juga, aku menyapa nih orang-orang yang sudah bergabung dengan kita nih. Ada ya dan sepertinya ada siapa aja nih yang udah bergabung. Ada Yusuf, saudara sepupunya Eli ya, ada Dokter Gigi Ami juga, ada Endah 98 ini juga, terus ada teman saya dari Bali, Beli Wiryawan. Beli Wiryawan juga pernah menulis sebuah buku, dan katanya sih kemarin dia mau nulis buku kedua, tapi saya belum dapat cerita nih buku keduanya udah keluar apa belum ya. Beli kapan nulis lagi, Beli, tunggu karya tulis selanjutnya. Terus ada lagi kemudian ada Lucky dari Jambi, ini teman juga dari Jambi. Ada guru saya waktu SMP, Pak Evi Erlan, apa kabar Bapak? Ini guru SMP saya. Terima kasih malam ini. Terus ada teman SMA kita yang sekarang udah jadi dokter, Nisa, apa kabar Nisa? Jadi dokter di Malang. Kemudian juga ada Apri Tridorina, juga ada Wul Saput, ada Ayu 1995. Udah banyak teman-teman yang nyimak malam ini. Makasih banget udah nyimak kami. Kita ngobrol seputar cerita penulis, buku terbaru dari penulis kita yang juga narasumber kita malam ini. Oh, Wul Saput muridnya ya nih ya? Iya. Oh iya, tapi ini boleh nggak nih? Banyak. Ya, kenapa? Boleh. Muridnya banyak ini kayaknya gimana? Iya, adik-adik, anak-anak muda, ya daripada kamu nonton YouTube yang nggak jelas itu, mendingan ikut-ikutin acara-acara live IG yang bermutu gitu deh, atau ikutin webinar yang bermutu itu jauh lebih baik ya. Baik, sebelum kita tutup nih, aku sebenarnya mau tanya-tanya sedikit tentang kamu ngajar di gimana sih, di sekolah mana, SMA berapa, kemudian gimana kondisi sekolahnya dan sebagainya. Mungkin bisa sharing, berbagi cerita dengan para pendengar kita. Oh ya, di sini juga ada Rahman. Rahman ini teman kuliah yang sekarang di Jakarta, anak Sulawesi. Apa kabar Rahman? Oke, masih nyimak tampaknya. Oke, lanjut. Elia, ceritain dong tentang proses apa sekarang guru ngajar di mana, kemudian juga di daerah apa gitu. Karena kayaknya banyak nih murid-muridnya. Iya, tapi itu udah lulus, banyak yang sudah lulus sebenarnya yang ikut. Kalau sekolah ngajar 4 kilo dari rumah di SMK Negeri Ngadirojo. SMK Negeri Ngadirojo. Ngadirojo, oke. Iya, SMK Negeri Ngadirojo di Desa Hadiwarno, jadi daerah selatan lah istilahnya seperti itu. Kemudian kalau apa namanya, sekolahnya kadang terkenal dengan mepet genteng, karena memang posisi sekolahnya ada di bawah bukit seperti itu. Eksotis lah daerahnya. Dong berarti ya. Tapi lumayan lah. Iya ya. Kalau sekarang tuh jalanan sudah enak karena sudah ada jalur lintas selatan. Kalau dulu awal-awal sebelum ada jalur lintas selatan itu memang agak-agak ya lumayan lah, luar biasa perjuangannya ke sana. Oke, jadi
ngajar di daerah kaki gunung, perjalanannya 40 kilometer, dan tadi tahun berapa ngajar Eli jadi guru? 2009. 2009. PNS ya? Langsung PNS ya? Iya, PNS. 2009 sampai 2013, kemudian keluar itu balik lagi 2017 sampai sekarang. Yang kita ketemu itu yang sebelum dirimu berangkat ke Jepang ya? 2013. 2013 Ya. iya. Kemarin sempat ketemu sama Elia sebelum berangkat ke Jepang. Kita waktu itu bicara di Malang. Reunian. Ini ada dadakan Mina, waktu itu ada Minatun juga, ada siapa aja sih malam itu ya? Prima ya. Prima sekarang udah di Malang, udah di Palembang. Kemarin sempat ketemu. Iya. Oh ya, tadi aku belum sempat bacain, ternyata di kurikulum vitae-nya juga ada riwayat pekerjaan. Jadi peneliti di bisnis inkubator Universitas Brawijaya. Masih? Udah enggak, itu tuh. Oke, tahun 2007, dan juga pernah menjadi quality control di PT Sentra Proteina Prima, dan sekarang adalah guru di SMK Negeri Ngadirojo, Pacitan sampai sekarang. Elia, ya menulisnya, dan jangan pernah bosan menginspirasi. Boleh dong ngasih satu tips lagi buat yang teman-teman di rumah yang dengar, saat kamu berada di, ini kita bicara soal penulisan ya, saat kamu berada di titik paling nadir lah, titik paling jenuh untuk menulis, merasa kayak pasti ada lah masa-masa ini gue nulis dibaca nggak sih, ini gue nulis perlu nggak sih gue nulis apa nggak, aduh kayak kurang kerjaan gue nulis. Nah, pada saat di posisi seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin itu sedikit pesan-pesan untuk yang di rumah yang ingin mencoba menginspirasi dari jalur menulis. Kalau pas jenuh nulis nggak ada gitu, kebetulan kok nggak ada. Nah, jadi bingung kalau ditanya pas jenuh nulis apa ya, nggak ada, karena memang mungkin karena nulisnya apa yang ada di pikiran, kemudian apa ya susah jawabnya gitu. Kalau pas jenuh nggak ada. Kalau jadi kehilangan arah gitu. Kehilangan ide ya. Kalau kehilangan ide, biasanya kesulitannya itu mengatur kata-kata gitu ya, supaya pembaca bisa memahami maksudnya, itu aja sih yang kesulitannya di situ. Nah, kalau kayak gitu biasanya saya suka jalan-jalan. Jalan-jalan, kemudian melihat alam gitu. Oh, daun jatuh. Nah, kemudian dari situ baru bisa merangkai kata gitu. Jadi dari sekedar daun yang jatuh, gimana caranya supaya merangkai kata yang indah. Oh, daun yang jatuh itu emang takdir Allah ya gitu ya. Daun aja bisa jatuh. Kemudian pokoknya seperti itulah intinya. Jadi jalan-jalan lah, ngelihat kondisi di luar gitu, atau baca juga bisa dari baca gitu. Tapi kalau misalnya udah hobi, kalau bisa dibilang passion kali ya. Hobinya udah pengennya tuh nulis, pengennya baca, jadi ya insya Allah enjoy aja, seneng, jadi nggak ada sih yang ngerasa disulitin, nggak ada. Baiklah, jadi Elia sudah ngasih sedikit tips kalau misalnya untuk menulis ada mentok gitu adalah jalan-jalan. Iya. Ya. Aku udah mau habis yang gini. Oh,